Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Adrian Saputra dengan NIM 03021381924096 dari kelas B, Kampus Palembang, mata kuliah Geofisika Tambang dengan dosen pengampu Pak Alek Al-Hadi, Sarjana Teknik Magister Teknik. Baiklah, pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang metode well logging. Apa sih well logging itu? Pasti ini salah satu pertanyaan yang ada di pikiran teman-teman. Apa sih metode well logging itu sendiri? Adapun pembahasan-pembahasan yang akan saya bahas pada PPT kali ini yaitu yang pertama sejarah well logging, dan yang kedua pengertian dan tujuan well logging, dan yang ketiga jenis-jenis well logging, dan yang keempat aplikasi well logging itu pada pertambangan, dan yang kelima interpretasi data well logging. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama yaitu sejarah well logging. Sejarah well logging itu pertama kali digunakan oleh Marcel dan Konrad Schlumberger atau yang sering disebut dua Schlumberger bersaudara pada tahun 1926 untuk eksplorasi minyak bumi. Pada awalnya, dua Schlumberger bersaudara ini mengembangkan alat resistivitas untuk mendeteksi perbedaan porositas dari batu pasir untuk lapangan minyak yang berada di Marcq-Willers-Peachelbron di negara Perancis bagian timur. Instrumen ini sering disebut dengan sonde. Sejak tahun 1926 hingga sekarang, teknologi well logging telah mengalami banyak perkembangan dan inovasi terbaru untuk mengakomodasi kebutuhan industri minyak dan gas dalam proses pencarian dan juga mengetahui prospek minyak bumi di dalam suatu reservoir. Ini adalah gambar sonde resistivitas yang dibuat oleh Marcel dan Konrad Schlumberger bersaudara. Baiklah, untuk penjelasan yang kedua yaitu pengertian dan tujuan dari well logging. Pengertian dari well logging adalah teknik pengukuran dan pencatatan data di bawah permukaan untuk mengetahui karakteristik formasi geologi berdasarkan parameter-parameter fisis batuan dengan cara menggunakan alat ukur yang dimasukkan ke dalam lubang sumur atau lubang bor. Sedangkan log itu adalah hasil rekaman dalam fungsi kedalaman terhadap proses logging. Untuk tujuan dari well logging itu, tujuan utamanya adalah mencari kandungan migas yang bisa diproduksi secara ekonomis di dalam batuan. Dari hasil well logging itu dapat kita lakukan yaitu yang pertama, evaluasi formasi, kedua, korelasi antar, dan yang ketiga, deteksi daerah dengan tekanan, dan yang keempat, analisa kualitas semen sumur, dan yang kelima, pemeriksaan dan pemantauan reservoir, dan yang keenam, analisa mekanika berlebihan, dan yang ketujuh, pemetaan reservoir. Baiklah, untuk penjelasan yang ketiga yaitu jenis-jenis well logging. Jenis-jenis well logging itu berdasarkan waktu pengambilan data dibedakan menjadi dua, yaitu selama kegiatan pemboran berlangsung, dan yang kedua yaitu setelah proses pemboran itu sendiri. Selama kegiatan pemboran berlangsung, itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama logging while drilling atau LWD, yang dimana adalah pengerjaan logging yang dilakukan bersamaan pada saat pemboran. Alatnya dipasang di dekat mata bor. LWD ini berguna untuk memberi gambaran tentang formasi dalam tubuh batuan sedini mungkin pada saat pemboran. Untuk yang kedua, yaitu mud logging, itu adalah suatu teknik pengambilan data bawah permukaan dengan menganalisa dan mengumpulkan informasi dari partikel solid atau padat, cairan dan gas yang terbawa ke permukaan bersamaan dengan keluarnya lumpur dari dalam lubang pengeboran. Tujuan utama dari mud logging ini adalah untuk mengetahui berbagai parameter pemboran dan juga formasi sumur yang sedang dibor. Jenis well logging setelah proses pemboran itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, log listrik. Log listrik merupakan alat rekaman paling tua dipakai dalam industri perminyakan. Kurva SV dan resistivitas merupakan rekaman standar yang harus ada di dalam setiap penampang stratigrafi sumur bor. Kegunaan dari log listrik ini adalah untuk interpretasi litologi dan juga untuk mendeteksi zona yang mengandung minyak atau tidak, serta digunakan sebagai dasar dalam korelasi bawah permukaan. Log listrik ini dibagi menjadi dua, yaitu log spontaneous potential atau SP, dan yang kedua itu log resistivitas.
Untuk log spontaneous potential atau SP itu adalah rekaman selisih potensial antara sebuah elektrode yang ditempatkan di permukaan tanah dengan suatu elektrode yang bergerak dalam lubang sumur. Untuk pengambilan data log SP itu menggunakan lumpur agar terdapat aliran listrik dari formasi ke alat log. Untuk log resitivitas adalah metode untuk mengukur sifat batuan dan fluida poris seperti minyak dan gas di sepanjang lubang dengan mengukur sifat tahanan kelistrikannya. Besaran dari resitivitas ini dideskripsikan dengan ohmmeter. Yang kedua itu adalah log radioaktif yang merupakan log yang menyelidiki intensitas radioaktif yang terkandung di dalam mineral. Log radioaktif ini dibagi menjadi 3, yaitu gamma ray log, neutron log, dan juga density log. Untuk gamma ray log itu adalah metode untuk mengukur sinar radiasi sinar gamma yang dihasilkan oleh unsur radioaktif yang terdapat di dalam lapisan batuan sepanjang lubang bor. Untuk unsur radioaktif dari gamma ray log ini adalah ada 3, yaitu thorium, uranium, dan juga potasium. Kegunaannya itu untuk evaluasi biji mineral radioaktif. Dan yang untuk neutron log itu adalah log porositas yang mengukur konsentrasi ion hidrogen dalam formasi dan bertujuan untuk menentukan porositas total batuan yang diisi oleh hidrokarbon ataupun air. Untuk density log itu menunjukkan besarnya densitas atau bulk density dari batuan yang ditembus lubang bor. Berguna untuk menentukan besarnya porositas dan juga untuk mengevaluasi sel lisen dan litologi yang kompak. Dan untuk ketiga yaitu log sonik adalah log yang mengukur perjalanan waktu elastis gelombang melalui formasi. Informasi ini juga dapat digunakan untuk memperoleh kecepatan elastis gelombang melalui formasi. Kegunaan utama dari log sonik ini adalah dapat memberikan informasi untuk mendukung mengkalibrasi data seismik dan juga untuk memperoleh data porositas formasi. Untuk penjelasan yang keempat yaitu aplikasi well logging pada pertambangan. Well logging ini pada pertambangan dapat digunakan pada eksplorasi batu bara. Teknik ini digunakan untuk melihat sebaran litologi dan juga sebaran endapan batu bara dalam suatu lubang bor. Teknik ini dilakukan dengan cara memasukkan instrumen ke dalam lubang bor, di mana instrumen itu memiliki kepekaan sendiri dan juga tergantung jenis logging yang dilakukan. Untuk penjelasan yang kelima atau penjelasan terakhir, interpretasi data well logging. Interpretasi data well logging itu dibagi menjadi 2, yaitu interpretasi kuantitatif dan juga interpretasi kualitatif. Untuk interpretasi kuantitatif, data well logging secara kuantitatif dilakukan untuk menentukan nilai saturasi, porositas batuan, permeabilitas batuan, dan juga dapat menentukan kandungan sel dalam reservoir. Untuk interpretasi kualitatif, identifikasi lapisan batuan, cadangan, lapisan hidrokarbon, serta perkiraan jenis hidrokarbon dilakukan dengan cara interpretasi kualitatif. Untuk mendapatkan interpretasi kualitatif yang baik, maka harus dilakukan dengan menggabungkan beberapa log. Baiklah, itu saja pemaparan materi metode well logging dari saya. Jika ada salah ataupun kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.